Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, dari Kediri, Ustaz. Baik, silakan Anda bisa bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, Buya. Beberapa kali saya dikenalkan oleh seseorang, namun saya memilih untuk mendengarkan dulu bacaan Al-Qur'annya sebelum saya mengetahui akhlak dan perilakunya. Namun seringkali seseorang yang ingin dikenalkan kepada saya itu bacaan Al-Qur'annya kurang baik dan benar, Buya, sehingga proses perkenalan di antara kami tidak dilanjutkan, Buya. Nah, di sini apakah saya ini termasuk memilih-milih calon pasangan ya, Buya? Karena beberapa kali ada yang ingin dikenalkan, tapi saya ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, ada yang tidak merespon. Dan juga ketika ada yang merespon itu bacaan Al-Qur'annya kurang baik dan benar. Seperti itu. Mohon arahannya, Buya. Baik. Masya Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Luar biasa Al-Quran. Ada orang rindu menghafal Al-Quran. Kemudian, akan tetapi, ada beberapa hal itu untuk mengukur tidak dengan bacaan Al-Quran. Untuk mengukur tidak dengan bacaan Al-Quran. Sesuai yang dibutuhkan apa itu. Kalau Anda ingin mengambil seorang kepercayaan, menjaga kekayaan Anda atau harta Anda dan sebagainya, ya yang diutamakan adalah kejujuran, bukan bacaanmu seperti apa. Ya. Kemudian di dalam urusan pernikahan, Nabi telah mengajarkan kok, mengetesnya bukan mengetes bacaannya Al-Quran. Orang Islam insya Allah semuanya bisa membaca Al-Quran, hanya mungkin tingkatnya ada kelas-kelasnya yang Masya Allah, yang bacaannya luar biasa, kayak korek-korek internasional lah. Nanti kalau itu jadikan standar, semuanya pakai begitu, ya bisa nggak jadi dapat pasangan nanti. Nah, kemudian juga, bisalah mungkin karena Anda pengen merindukan kalau pengen tidur ada yang bacain Al-Quran. Mungkin Anda punya impian semacam itulah, boleh saja Anda membuat catatan syarat, saya pengen suami saya adalah orang yang suaranya bagus. Tapi itu syarat, bukan syarat inti, syarat asas. Syarat asas adalah yang diajarkan baginda Nabi SAW ya, adalah agama. Agama itu adalah bukan sekedar membaca, akan tapi ada penerapan pengamalan. Ada orang bacaan Al-Qur'annya pas-pasan tok, nggak sampai bagus. Yang penting sah buat sholatnya. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Yang penting adalah cara beragamanya benar. Mungkin Anda perlu dirubah dalam hal ini. Masa untuk calon suami tesnya Al-Quran. Nah, ini ada orang baca Al-Quran bagus tapi akhlaknya nggak benar. Ya tidak. Bisa jadi bacaan Al-Quran itu menjadi syarat tambahan setelah orang itu benar perilakunya, akhlaknya baik, beragamanya baik, bolehlah sambil Anda pengen punya Al-Quran. Seperti seorang laki-laki merindukan, saya pengen punya istri yang suaranya bagus ya. Sehingga telinga saya akan saya tutup dengan suara siapapun, biar di kamar saya kunci, istriku yang menyenandungkan lagu. Boleh. Tapi kan suara itu bukan jadi catatan. Nanti suaranya bagus tok, tapi ternyata dia tidak berakhlak. Seperti itu ya. Anda mungkin ya maksud Anda itu baik ya kalau sudah urusan dengan Al-Quran, tapi belum jaminan. Sehingga untuk mengetahui seseorang itu baik bukan sekedar bacaan Al-Qur'annya, akan tapi bagaimana pergaulannya, bagaimana perilaku sehari-harinya. Itu yang perlu jadi ukuran. Kan wanita itu dinikahi atau laki-laki, kalau Anda memilih, tentunya Anda boleh melihat kegantengannya, Anda melihat hartanya, Anda boleh melihat watak karakternya, hasabnya. Akan tapi yang paling penting adalah Anda harus melihat bagaimana beragamanya. Beragamanya gimana? Agamanya. Loh, agama di sini bukan sekedar mengetahui ilmu agama, bukan.
Agamanya ini adalah beragama, cara beragama. Kalau mengetahui ada orang Masya Allah alim, ilmu agamanya luar biasa, tapi dia fasik. Paling melanggar Allah, banyak ilmunya. Ya jangan dinikahi dong orang semacam itu. Sehingga cukup. Mungkin alasannya, saya mau menikah dengan laki-laki yang hafal Alfiyah Ibnu Malik. Hafal dok, tapi tidak bisa baca kitab. Pak alim kitabnya, tapi tidak pernah mengamalkan. Lah ini Anda telah salah. Bisa saja ini menjadi satu impian. Makanya sehingga sanjungan seseorang itu kalau wah alim. Kenapa? Hafal Alfiyah Ibnu Malik. Wallah hafal, tapi tidak bisa membaca. Tentunya yang punya hafalan Alfiyah Ibnu Malik bukan orang yang tidak punya kelebihan. Kelebihannya di situ dia punya hafalan. Hafalan Al-Quran. Tapi akhlaknya nggak baik. Ya untuk apa? Malah dikatakan Al-Quran mengutuk dia ibaratnya seperti itu. Kenapa? Dia bertentangan perilakunya dengan Al-Quran. Jadi tolong cara memilih harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ini cara beragamanya. Orang yang ngerti beragama yang benar, berakhlak mulia, beragama yang benar pada Allah baik, pada orang tua baik, pada saudara baik. Itu yang jadi ukuran. Bukan bagaimana dia membaca Al-Quran, bukan bagaimana dia suaranya, atau bahkan bukan bagaimana ukuran ilmunya. Sehingga berpuasa. Dia berarti harus punya ilmu agama. Sehingga semuanya pengen nikah dengan ustadz. Ustadznya cuma sedikit. Dan ustadznya pun belum tentu semua menjalankan ilmunya. Kan repot. Jadi ukurannya adalah mungkin dia bukan seorang ustadz. Dia seorang petani, dia seorang pedagang. Tapi dia jujur, dia lembut kasih, lembut perilaku. Dan seterusnya. Dia menghargai orang. Lah itu boleh dinikahi seperti itu. Perilakunya. Cara beragamanya ya. Baik insya Allah maksud Anda baik, akan tapi setelah ini Anda rubah. Bisa jadi dia orang sangat baik, lalu Anda tinggalkan begitu saja, atau tidak jadi. Hanya ngurusi Al-Qurannya. Tahu-tahu datang orang pandai baca Al-Quran. Wah. Baca Al-Quran tapi akhlaknya nggak benar. Banyak seperti itu. Orang alim tapi kan Nabi yang menyebutkan ulama ulama tapi adalah ulama yang tidak dekat kepada Allah. Dan ngapain nikah dengan orang semacam itu? Biarpun katanya alim, tapi dia orang yang jelek. Nabi menyebutkan dan Nabi malah mewanti-wanti, aku ada yang lebih aku takuti dari manusia ini melebihi daripada takutku pada Dajjal. Dulu serem. Orang bilang, wah itu bacaan Qurannya bagus, ilmunya banyak, tapi dia lebih ditakuti oleh Nabi daripada Dajjal, yaitu orang yang merusak agama, ulama ulama yang nggak benar. Loh ada begitu. Jadi jangan hanya ukuran Anda, wah hafal ini, dia pernah punya hafalan fikih ini, enggak, belum cukup itu. Bolehlah itu untuk mengetahui tentang seputar wawasan, akan tapi hakikatnya bagaimana perilaku dia. Bagaimana dia dengan Allah, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dengan saudaranya. Itu yang jadi ukuran untuk Anda nikahi. Bukan urusan bacaan, bahkan bukan urusan dia hafal apa. Bisa jadi suamimu adalah mungkin dia bacaannya pas-pasan banget. Kemudian ilmunya tapi ternyata luas. Atau mungkin suamimu adalah ilmunya pas-pasan. Bacaan Qur'annya juga tidak baik amat. Tapi subhanallah kebaikannya kepada Allah banyak. Sholatnya enggak kira-kira. Dengan sesama manusia baik. Nah ini kan seperti itu. Intinya adalah bagaimana hakikat dia dengan agamanya. Bukan urusan bacaan Al-Qur'annya. Bukan urusan hafalannya seberapa. Bahkan bukan urusan kealimannya. Sebab bukan ilmunya. Beragama itu bukan berilmu. Bukan ilmu saja. Ilmu tanpa diamalkan tidak akan menjadi sebuah nilai agama. Seperti itu. Jadi, fatfarida dini taribat yada. Ambillah yang bagaimana dia ngerti agama, ngerti yang sesungguhnya dengan mengamalkannya. Itulah yang akan menjadi kebahagiaan. Kalau tidak ngambil itu, maka kita akan rugi, akan menjadi orang yang celaka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.